أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terhormat Bapak Mubalig, yang terhormat Bapak Ketua Jemaat Parakan Salaf, dan yang saya muliakan para anggota Jemaat Parakan Salaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita kembali untuk melaksanakan tarbiyat gabungan, akan tetapi konsep tarbiyat gabungan ini berbeda, yakni tarbiyatnya secara online. Karena kita tahu sendiri bahwasannya pada akhir-akhir ini kita sedang mengalami kejadian, yaitu pandemi COVID-19. Untuk itu kita tetap harus mematuhi peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dan juga kita juga terus mengikuti setiap peraturan yang diberikan oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Baik, pada kesempatan malam ini ada beberapa acara yang akan disampaikan. Yang pertama pembukaan yang telah saya sampaikan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Kafa. Kemudian yang ketiga ada doa pembuka yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Mubalig. Kemudian yang keempat materi yang akan disampaikan juga oleh Pak Mubalig, sekaligus tarbiyat online kali ini mengusung konsep yaitu dengan diskusi. Jadi setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Mubalig, kita akan bertanya-tanya seputar materi yang akan disampaikan oleh beliau. Yang terakhir doa penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Kafa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan janganlah mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itu mereka mati. Tidak, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Dan pasti akan kami menguji kamu dengan suatu ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan dalam harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar suka kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada saudara Kafa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat khususnya kepada beliau yang membacakan dan umumnya kepada kita selaku yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mendapatkan keberkahan pada tarbiyat malam ini, kita akan langsung ke doa pembuka yang insya Allah dipimpin oleh Bapak Mubalik. Kepada beliau kami persilakan. Doa di ngawitan. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah kepada Bapak Mubalik yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yakni materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mubalik. Sebelum masuk ke acara inti, perlu disampaikan bahwa konsep dari tarbiyat online adalah diskusi, karena kita ingin lebih memahami, lebih tahu atau lebih mengetahui seputar keislaman, kemudian kejemaatan, dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Yakni pada malam hari ini kita mengusung tema menghadapi corona ala anggota Ahmadi Parakan Salak. Nah, selama beberapa bulan ini kita menghadapi, tentunya kita sudah tahu beberapa hal yang tentunya kita laksanakan, akan tetapi Bapak Mubalik malam ini akan menyampaikan secara jelasnya kenapa kita melakukan hal-hal yang telah dianjurkan, kemudian juga apa juga yang belum kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, dan nanti setelah ada penyampaian dari Bapak Mubalik, kemudian kita akan berdiskusi dan kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk bisa kita ketahui bersama. Untuk itu kepada Bapak Mubalik kami persilahkan. Hadirin wal hadirat sidang pengajian Jemaat Parakan Salak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Al-Ayah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, berkat serta karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada malam hari yang cerah dan berberkah ini kita bisa berkumpul walaupun melalui media online, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan apapun. Tak lupa pula marilah kita curah limpahkan selawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia sedang dihadapkan kepada suatu musibah yang besar, yakni pandemi COVID-19 atau dalam bahasa kerennya adalah COVID-19. Tidak hanya di kita di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia mengalami musibah yang begitu besar ini ataupun menghadapi musibah yang begitu besar ini. Tentunya di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Daun jatuh pun itu merupakan kehendak ataupun ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, itu juga ada kendali daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kebetulan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Semuanya adalah takdir, semuanya adalah merupakan kendali ataupun kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita harus bersikap bagaimana ketika menghadapi sebuah bencana ataupun musibah pandemi 19 COVID-19 saat ini, yaitu Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yakni surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 157, jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat, yakni wahai orang-orang yang beriman, mintalah ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala tentunya bis-sabri was-salat. Kemudian
karena tadi bahwa segala sesuatu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu ujub, tidak perlu takabur bahwa saya tidak takut dengan COVID-19 saat ini, karena itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan seperti itu ya sikap orang yang beriman, karena Allah taala juga mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya, bahwa aku akan menguji kalian, ya. Salah satu diantaranya adalah dengan ketakutan, ya. Tentunya ketakutan inilah yang menimbulkan gairat, ya, ataupun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan dengan ujub tadi, ya, tetapi dengan berserah diri ataupun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di dalam ayat yang ke-157 dikatakan bahwa alladzina idza asabathum musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa apabila kita ditimpa suatu musibah, ya, maka kita katakan sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah taala, ya, dan juga kami akan kembali kepada Allah taala. Nah, inilah sikap yang harus kita diambil atau yang harus kita ambil, ya, ketika kita menghadapi COVID-19 ataupun COVID-19 saat ini, ya. Karena tidak ada kekuatan ataupun daya upaya kita, ya, yang bisa menghilangkan COVID-19 ini. Bagaimana juga huzur atau nasihat huzur di dalam khutbah-khutbah beliau di masa awal pandemi, ya. Kemudian sampai saat ini juga beliau senantiasa mengatakan atau menekankan kepada perbanyaklah doa, perbanyaklah berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah taala, ya, segera menghilangkan COVID-19 ini, karena ini adalah virus yang tentunya dampaknya sangat mematikan, ya, bagi umat manusia, dan harus kita ambil pelajaran, ambil hikmah daripada semua musibah yang sedang kita alami saat ini, ya. Di balik suatu musibah, di balik suatu ujian ataupun cobaan, ada hikmah yang besar, ya, yang bisa kita raih kalau kita tentu menyikapinya tadi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, ya, yaitu dengan cara berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat, ya, hakikatnya adalah memohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang paling mujarab, ya, yang paling jitu, ya, selain daripada doa yang dipanjatkan di dalam salat. Ya, ibarat seorang raja ketika dia ibarat sebuah kerajaan, ya, ketika ada seorang rakyatnya menghadap raja, ya, dia di depan raja tidak menyampaikan apa-apa, ya, tetapi setelah keluar daripada sang raja atau menghadap sang raja, dia baru ngomong ini itu. Bagaimana raja bisa mengetahui, ya, bagaimana raja akan mengabulkan permintaannya? Orang dimintanya bukan di hadapan raja langsung, ya, tetapi di belakang raja. Nah, begitu juga dengan sholat, bahwa sholat ini adalah salah satu cara kita berkomunikasi atau kita menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sampaikanlah, ya, di dalam sholat kita. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sebagai mukadimah, ya, dari saya. Nanti insya Allah kita akan diskusi, ya, berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini, karena memang virus COVID-19 atau COVID-19 ini, ya, memang mempengaruhi segala sendi kehidupan kita, ya, baik segi ekonomi, segi agama, segi sosial, ya, dan lain macam sebagainya, ya. Itu semuanya mempengaruhi satu sama lain, sehingga membuat manusia kehilangan akal sehatnya, membuat banyak manusia menjadi putus asa akan keadaan ataupun kondisi
seperti saat ini. Oleh karena itu obatnya adalah ataupun penyembuhnya adalah tadi istainu bisabri wassalat. Ini yang menjadi pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti kita akan sambung dengan Baik, jazakumullah kepada Bapak Mubalik yang telah membuka materi dan membuka nanti ke sesi diskusi. Dari apa yang tadi Bapak Mubalik sampaikan, ada beberapa hal poin yang perlu kita catat ya Pak Mubalik ya. Yang pertama, ketika menghadapi pandemi ini kita harus tetap berserah diri kepada Allah Ta'ala, karena tidak lain dan tidak bukan kejadian ini merupakan bagian dari rencana Allah Ta'ala. Kemudian tidak juga bisa juga ini adalah memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menguji kita dengan rasa ketakutan. Kemudian yang kedua, dengan ketakutan itu kita bukan semakin menjauh ya kembali ya, tapi kita menambah gairah kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Kemudian dengan rasa takut tadi justru kita harus banyak-banyak berdoa ya kembali ya, sehingga dengan berdoa apa yang kita mohon, apa yang kita minta, Allah bisa mendengarnya dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, dari apa yang tadi Bapak Mubalik sampaikan, tentunya ada beberapa banyak pikiran mengenai pandemi 19 ini. Salah satunya adalah tentunya yang banyak orang-orang awal-awalnya tidak setuju atau komplain mengenai kegiatan di masjid, karena di masjid ini kita ada kewajiban yang harus kita jalani seperti sholat, kemudian juga ada kegiatan rutin lainnya seperti mengaji ataupun talimul Quran. Nah, pada awal pandemi ini kita bahkan sampai untuk sementara waktu ditutup dulu ya Pak Mubalik ya, karena harus mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dan beberapa bulan kemudian mulai ada instruksi atau peraturan bisa digunakan dengan dibatasi. Jadi jangan sampai berkerumun, jangan sampai berdekatan, sehingga dari situ pun banyak hal-hal yang memang di luar nalar kita, atau misalnya kita belum mengetahui apakah boleh, misalnya seperti sholat menjaga jarak seperti itu. Nah, tapi dari hal itu tentu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita tetap bisa sholat berjamaah, karena yang kita tahu ya selama ini kita sering bersolat jamaah di masjid ataupun di sholat center. Di masa pandemi ini kita dianjurkan dulu untuk tidak tidak berkerumun atau misalnya tidak berdekatan, sehingga sedikit sekali yang sholat berjamaah di masjid khususnya. Nah, untuk itu menurut Bapak Mubalik, bagaimana caranya agar kita tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah walaupun misalnya di masjid ataupun sholat center kita tidak bisa ikut karena misalnya ada pembatasan. Iya. Memang dalam kondisi normal ya tentunya sholat berjamaah 5 waktu ini adalah di masjid ya, harus di masjid, itu adalah wajib ya. Bagaimana yang mulia Rasulullah SAW berkata bahwa atau bersabda, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat ya, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini saking tingginya beliau ataupun perhatian beliau terhadap sholat berjamaah khususnya, karena tidak ada keringanan apapun untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Nah, ini dalam kondisi normal tentunya. Tetapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya, anjuran melaksanakan sholat di rumah ya adalah mungkin jalan yang terbaik ya, saat ini. Nah, dan tentu ini tidak berdosa ya. Bahkan imam kita tercinta juga di awal-awal pandemi mengatakan bahwa kita harus ikuti ya, protokol ataupun anjuran-anjuran daripada pemerintah setempat ya, yakni ibadah di rumah, kemudian kerja di rumah, lain-lain macam sebagai aktivitas lainnya harus dilaksanakan di rumah.
Nah, ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan umat manusia, ya. Bukan kita menentang hukum Allah Ta'ala, tidak, ya. Karena di dalam Al-Quran kan juga dikatakan bahwa wa ulil amri minkum, kita harus taat juga kepada ulil amri, yaitu orang yang mengurusi urusan kita, ya. Salah satunya di dalam hal seperti ini, ya, pemerintah terutama Kementerian Agama, ya, juga sudah mengeluarkan aturan bahwa untuk saat ini, ya, masjid-masjid kalau memang zona-zona merah, ya, usahakan ditutup lah, tidak difungsikan atau dipakai, ya, karena itu bisa membahayakan nyawa umat manusia. Jadi poinnya adalah bahwa dimanapun kita, ya, karena Allah Ta'ala mengatakan bahwa seluruh tempat di dunia ini, ya, adalah merupakan tempat sholat, ya. Jadikanlah tempat sholat. Jadi sebetulnya di mana saja sholat, poinnya adalah harus berjemaah. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita sebagai anggota jemaat, ya, bahwa Huzur juga di dalam nasihat terakhir beliau kepada para mahasiswa jamiah kemarin, awal bulan kemarin, mengatakan bahwa dirikanlah sholat secara berjemaah, ya. Nah, kadang kita ke masjid juga enggan, ya, di rumah padahal ada anak kita, ada keluarga kita, istri kita juga tidak berjemaah. Nah, ini yang salah, ya, yang salah. Huzur menekankan bahwa dirikanlah sholat berjemaah, ya. Di dalam masa pandemi ini, ya, tentu ketika kita dianjurkan untuk sholat di rumah bukan berarti sendiri, ya, ataupun munfarid, tetapi juga harus berjemaah, ya. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sendiri, karena tadi yang mulia Rasulullah SAW di awal mengatakan, aku akan membakar, ya, rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu bukan sholat sendiri, tetapi adalah sholat di masjid secara berjamaah. Nah, ini poin yang harus diamalkan oleh kita, ya, karena ada pembatasan ataupun pengalih fungsian masjid, ya, untuk sementara tidak boleh digunakan untuk sholat berjamaah, ya minimal kita di rumah, ya, istri kita, anak-anak kita diajak, ya. Memang masing-masing juga memiliki kesibukan, aktivitasnya masing-masing. Oleh karena itu, ya, ketika tidak bisa secara 5 waktu berjemaah, ya usahakanlah 3 waktu sholat berjemaah, misalnya maghrib, isya, subuh, laksanakan secara berjemaah. Syukur-syukur kalau memang 5 waktu ngumpul, ya, bisa berjemaah di rumah dengan keluarga kita, ya. Jadi banyak hikmah, ya, di dalam masa pandemi ini, ya, terutama kita, ya, yang mungkin sebagai imam kepala keluarga, ya, yang tadinya selalu sholat di masjid, kemudian dalam masa pandemi harus di rumah, ya, kita bisa menjadi imam untuk keluarga kita. Kemudian juga mungkin ada keluarga kita yang tadinya lalai, ya, tidak mau sholat, ketika kita merubah kondisi, ayo sholat berjemaah, terutama memang tadi sholatnya juga misalnya tepat waktu, ya, insya Allah, ya, itu juga akan menambah gairat, ya, menambah semangat anggota-anggota keluarga kita yang lalai tadi ataupun yang enggan untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kuncinya, ya, tidak boleh meninggalkan sholat secara berjemaah, ya, walaupun itu di rumah ataupun dimanapun, ya. Memang kondisi saat ini adalah kondisional, ya, tidak bisa dikatakan berdosa, ya. Memang dalam kondisi normal mah sholat berjemaah harus di masjid, tidak boleh di rumah. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, ya, tentu pilihan yang terbaik sholat di rumah itu adalah merupakan sesuatu yang disukai, ya, ataupun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam masa new normal ini, atau normal ini juga itu ada aturan-aturan ataupun protokol kesehatan yang tidak boleh diabaikan sama sekali, ya. Misalnya harus pakai masker, ya, mencuci tangan dengan sabun dan macam sebagainya, membawa sejadah sendiri, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau tidak bisa memperhatikan ini, ya, bahkan akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, ya, lebih baik laksanakanlah sholat berjamaah di rumah. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan. Baik, tadi menarik, kalau misalnya kita merasa bahwasannya kita tidak
tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau sholat center untuk saat ini, tentunya kita bisa melaksanakannya di rumah dengan keluarga, ataupun kalau yang sering kita jalani adalah berkelompok ya kembali ya, misalnya dengan keluarga terdekat atau misalnya anggota jemaat yang terdekat juga kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Itu untuk bisa tetap menjaga sholat berjamaah kita. Nah kemudian apa sih Pak Mualik manfaat ataupun misalnya apa ya namanya, tujuan dari sholat berjamaah itu sendiri? Mungkin banyak yang menyangka misalnya bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah karena misalnya memang dia belum mengerti apa itu fungsinya atau manfaatnya sholat berjamaah, bisa Pembalik sampaikan. Iya kan, ibarat sapu lidi ya. Sapu lidi kalau dikatakan satu ataupun sebatang saja ya untuk membersihkan sampah ya, itu dia kan pasti akan lama kan gitu. Tetapi kalau misalnya sapu lidi itu diikat, disatukan untuk membersihkan sampah ya, sampah yang besar pun dia akan cepat selesai atau beres diselesaikan kan ini. Nah, manfaat berjemaah ini juga adalah untuk memupuk kekuatan ya. Ibarat pondasi rumah ya, tiangnya cuma satu misalnya kan itu, kuat tidak dengan satu tiang rumah itu secara fisik? Satu tiang saja rumah belum kuat. Belum kuat, harus ditopang oleh yang lainnya. Nah jadi manfaat berjemaah itu adalah itu, satu untuk menyatukan kekuatan ya di dalam jemaah itu sendiri, yang kedua juga untuk menghidupkan persatuan. Nah makanya anjuran berjemaah perintah sholat, iqamis sholat ya, tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat, itu tidak bisa sendiri ya. Kuncinya harus berjemaah ya. Makanya di dalam doa Al-Fatihah kan ihdina kan itu, tunjukilah kami ya. Kami di sini kan banyak ya. Justru dengan kekuatan inilah segala kesusahan, segala hambatan insya Allah bisa diatasi dengan baik, bisa diselesaikan dengan cepat kan itu. Bahkan Huzur sendiri mengatakan di akhir khutbah beberapa bulan yang lalu, beliau katakan bahwa jangan sampai nanti ketika pandemi ini berlalu ya, malah makin menjadi sedikit atau makin menjadi berkurang orang yang melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Justru harus lebih ramai ya, karena mereka sudah ditarbiyati tadi kan, sudah berlatih di rumah secara berjemaah ya, dihidupkan rohaninya untuk keimanan ataupun kerohanian mereka ya. Tentu setelah masa pandemi COVID-19 ini lewat, dia harus lebih rajin, harus lebih penuhlah masjid itu yang dianjurkan oleh Khalifah kita tercinta. Berarti tadi menjaga gairah itu harus tetap melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan mengajak keluarga. Jadinya ketika nanti pandemi ini selesai ataupun misalnya kita sudah bisa sepenuhnya seperti biasa menggunakan masjid atau sholat center, itu bukan semakin berkurang ya Pembalik, malah semakin bertambah, sehingga yang tadi Pembalik sampaikan kekuatan atau kekompakan dari jamaah itu semakin semakin kuat ya, semakin kokoh ya Pembalik ya. Itu untuk memupuk kekuatan dan juga saudara. Mungkin sampai itu Pembalik diskusi pada malam hari ini karena masih tentunya banyak sekali menghadapi corona ini. Selain saat berjamaah tadi yang disampaikan seperti kegiatan rutin lainnya, mengaji ataupun banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang dihasilkan dari dari pandemik ini. Ya, jadi mungkin malam selanjutnya kita akan bahas lagi. Untuk malam kali ini kita bahas hanya tentang sholat berjamaah. Untuk sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Mubalik untuk para anggota mengenai sholat berjamaah, pesan-pesannya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Hajat Masih Maud mengatakan bahwa sholat ini adalah hakikatnya adalah doa, ya. Jadi tentu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa yang dipanjatkan, ya, kepada Allah taala dengan banyaknya tangisan-tangisan ataupun rintihan-rintihan, ya. Kalau setiap individu di dalam Ahmadi, khususnya jemaat Parakan Salak ini berdoa, ya, secara tadi penuh tangisan ataupun rintihan, ya, insya Allah, ya, ini akan menjadi sesuatu kekuatan rohani, ya, yang ya akan menjadi senjata jitulah untuk jemaat di Parakan Salak ini sendiri. Nah, ketika doa itu dikumpulkan atau disatukan, ya, ini akan menjadi keistimewaan dan juga keberkahan yang luar biasa. Tetapi, ya, akarnya adalah individunya itu sendiri. Kalau dari individunya sudah hidup, sudah tumbuh gairah, ya, untuk berdoa dengan benar, dengan penuh rintihan, ya, ataupun sholat dengan benar, ya, kemudian dikumpulkan menjadi satu kekuatan, ya, insya Allah, ya, aras ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih, bisa kita goncang, ya, karena ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada jemaat kita. Oleh karena itu, ya, Masih Maud mengatakan bahwa hakikat sholat adalah doa. Jadi tidak ada doa yang paling ampuh, ya, yang paling mujarab selain di dalam sholat, ya. Nah, ini yang harus dipahami, ya, bahwa sholat atau perintah sholat, ya, adalah dilaksanakan secara berjemaah, bukan sendiri-sendiri. Ya, kalau masih sendiri-sendiri artinya kekuatannya masih kecil. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan jaza. Kami ucapkan kepada Bapak Mubalik yang telah memberikan banyak ilmu tentunya dalam hal ini menghadapi pandemi COVID-19. Demikian pula acara tarbiyat online pada malam hari ini. Untuk mengambil keberkatan dari acara ini, kami mohon kepada Bapak Mubalik untuk memimpin doa penutup. Kepada Bapak Mubalik kami persilakan. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan keberkahan dan keridhaan kepada kita semua. Doa di ngawitan. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tarbiyat online malam hari ini. Semoga kita bisa terus melaksanakan tarbiyat online agar kita tetap bisa menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan ada keberkahan yang kita dapat dari tarbiyat online ini. Jazakumullah khairan jaza. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.